Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memuji dan juga bersyukur ya kepada Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia, dan kembali pada malam hari ini ya, tentu dengan pertolongannya kembali kita bisa berjumpa, duduk bersama dalam majelis ilmu. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tauhid, yakni pembahasan tentang al-inhiraf fi hayatil basyariyah, penyimpangan dalam kehidupan manusia. Pada bulan kemarin ya saya izin, tapi ya alhamdulillah digantikan oleh Ustaz Ibrahim ya, sehingga ya tetap terisi jadwalnya. Dan pertemuan sebelumnya lagi ya, kita telah selesaikan pembahasan poin yang pertama, yakni tentang kesyirikan ya.
Jadi pembahasan kita ini adalah rangkaian pembahasan tentang berbagai bentuk penyimpangan ya dalam kehidupan manusia, yang mana ternyata banyak dari kita tidak mengetahuinya, tidak memahaminya, ya, sehingga terjadilah hal tersebut. Ya, maka sebagaimana dijelaskan dalam syair, arif tusyarro lali syari walakin liyatawaqqihi fa innahu man lam ya'rifnya asyarra yusiku an afihi. Aku mengetahui keburukan ya, bukan untuk melakukannya, tetapi untuk menjaga diri darinya. Karena sesungguhnya barang siapa yang tidak mengetahuinya, niscaya akan terjerumus ya, di dalamnya. Pasal pertama adalah al-inhiraf fi hayatil basyariyah, penyimpangan dalam kehidupan manusia, yang alhamdulillah telah berlalu penjelasannya. Kemudian al-fasl tsani, pasal yang kedua, asyirku ta'rifu wa anwa'uhu, pembahasan tentang kesyirikan, definisinya dan macam-macamnya. Alhamdulillah juga telah ya selesai pembahasannya, dan kita masuk al-fasl tsalis, pasal yang ketiga, yakni al-kufru ta'rifuhu wa anwa'uhu, kekufuran atau kekafiran, definisi dan macam-macamnya. Pasal yang keempat yakni tentang nifaq, dan pasal yang kelima, nah ini beberapa poin dimasukkan digabung jadi satu, tentang apa itu jahiliyah, kefasikan, kesesatan, dan juga riddah atau kemurtadan. Baik, kita ya masuk ke pembahasan al-kufru, ini ta'rifuhu wa anwa'uhu. Kekafiran, definisi dan macam-macamnya. Jadi ini memang dibahas ya, yang pokok-pokoknya, yang utama-utamanya ya, yang justru banyak dari kita malah tidak mengetahui. Kalau orang berzina, mencuri, ya itu orang awam pun tahu itu ya, itu nggak benar, itu nggak boleh. Tapi sayang justru kesyirikan, kekufuran banyak yang tidak tahu, kebid'ahan ya. Maka beruntunglah ya kita ketika Allah karuniakan kepada kita ilmu tentang itu semua. Ya, karena hakikat tauhid yang sesungguhnya itu pun juga tidak akan sempurna pengetahuan kita tanpa kita mengetahui apa itu syirik. Hakikat keimanan juga kita tidak akan mengetahui yang sesungguhnya tanpa kita mengetahui apa itu kekufuran. Jadi sesuatu bisa diketahui seutuhnya ya dengan sempurna kalau kita juga mengetahui apa yang menjadi lawannya. Maka orang juga tidak akan mengenal apa itu bid'ah kalau dia juga nggak ngerti apa itu sunnah ya. Jadi ya kita maklum, bukan membenarkan ya, kalau banyak ya orang ya, masyarakat nggak ngerti apa itu bid'ah, yaitu sebanding ketidakmengertiannya, ketidakfahamannya tentang apa itu sunnah. Ta'riful kufri, definisi kufur, tapi bahasa kita biasanya ya istilah yang biasa dipakai kekafiran ya gitu. Al-kufru fil lughati at-taghtiyatu was-satru. Definisi kufur secara bahasa itu berarti penutupan ya, atau menutupi. Wa syar'an adamul imani billahi wa rusulihi. Adapun secara syarak
Pengertian kufur itu adalah ketidakadaan iman kepada Allah dan Rasul-Nya, atau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sawa'un kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzib. Sama saja apakah disertai dengan pendustaan atau tidak disertai dengan pendustaan. Ya. Maka dari sini sudah tergambar oleh kita bahwa kufur ini banyak macam ragamnya, yang kesemuanya ya harus diwaspadai. Ya, kekufuran ini seburuk-buruk amal keburukan. Nah, disinilah kita perlu dudukkan problem kita itu. Kenapa? Seperti kalau kita belajar tentang masalah iman, tentang masalah akidah, banyak dari kita sepi peminat. Kira-kira apa sebabnya? Ada yang tahu? Padahal kalau ada pengajian dengan judul ya entah masalah rumah tangga, entah masalah ibadah, semangat, rame, ya, bahkan antusias ya, semangat mendengarkan, mencatat, tanya. Giliran materinya masalah iman, masalah akidah, tiba-tiba loyo, ya kan, tiba-tiba males. Kalaupun datang mungkin ya hanya sekedar datang, kadang nggak dicatat, nggak ada yang rasanya masalah, nggak ada yang perlu ditanyakan. Nah, ini sangat besar kemungkinan pada diri kita itu bukan sekedar ada subhat, ya, tapi mungkin bahkan ada sesuatu yang terbalik, ya. Karena kalau kita urusan ibadah, kita lihat banyak dari kita rajin kok ibadah. Jangankan yang fardu, sholat sunnah pun dikerjakan. Puasa Ramadan jalan, sunnahnya jalan juga. Baca Al-Quran rajin, pas baca Al-Quran satu malam satu juz misalkan, itu tujuannya apa? Ini akan saya amalkan besok, atau sekedar saya ingin dapat pahala dari baca Al-Quran ini. Pas kita baca Al-Quran tujuannya apa? Ya karena pas tujuannya baca Al-Qurannya dianggap amal, yang dengan itu dapat pahala. Mayoritas kita sebatas itu. Adapun tujuan untuk sampai memahami kandungan Al-Quran kemudian diamalkan, itu sangat-sangat langka, sangat-sangat jarang. Ya. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka ini sangat disayangkan, ya. Karena memang berbeda kok antara orang yang punya niat tujuan akan mengamalkan Al-Quran dengan orang yang tidak punya tujuan untuk mengamalkan Al-Quran. Beda. Sama-sama pegang Al-Quran, sama-sama baca Al-Quran. Kalau orang tujuannya ingin mengamalkan Al-Quran, pasti dia berusaha memahami. Karena kalau nggak paham, nggak mungkin dong, ya, mengamalkannya. Gimana? Apa yang mau diamalkan? Gitu. Nah, di sini ada ketimpangan, ada kepincangan dalam masalah memahami bagian-bagian agama, bahkan yang sangat pokok ini. Apa itu? Taruhlah kita adalah orang-orang yang menginginkan pahala besar. Kebanyakan kita memahami pahala itu
bisa didapatkan dengan beramal. Dan kebanyakan kita pemahamannya terkait dengan amal hanya sebatas gerakan badan yang bisa dilihat oleh mata plus ya bacaan ucapan yang bisa didengar oleh telinga. Lantas hati dikemanakan? Hati dikemanakan? Nah, akhirnya hati yang justru sebenarnya ladang amal kita yang paling besar, paling luas, paling kuat, tidak tergarap dengan baik. Itu yang menjadi masalah kita. Nah, kalau kita jujur bahwasanya dari amal-amal yang kita kerjakan kita mengharapkan pahala, bahkan kita rela puasa dari pagi sampai sore, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, padahal lapar, haus, mau kita, rela kita. Demi untuk apa? Mendapatkan pahala. Sekarang macam duduk begini. Ini pun banyak dari kita belum menganggap sebagai amal belajar agama ini. Sehingga banyak yang meninggalkannya. Padahal berapa banyak ayatnya, berapa banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah amal, bahkan pahalanya sangat-sangat besar, keutamaannya sangat banyak disebutkan. Kalau kita baca butuh berapa hari pertemuan ya, kalau kita sebutkan satu saja contohnya, Rasulullah SAW bersabda, man ghoda ilal masjidi, barang siapa pergi ke masjid ya, la yuridu illa an yata'allama ilma au ya'lamahu, tidak ada yang diinginkannya kecuali untuk mempelajari ilmu atau ya untuk mempelajari satu kebaikan atau untuk ya mengetahui ilmunya, maka ya dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ya, dia kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu, dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, juga oleh Al-Hakim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dan tersebut juga dalam Shahihut Targhib nomor 86. Ini satu contoh. Apalagi kita-kita yang memang belum haji kan, dan masih bisa mendapatkan pahalanya ya, tentu kan tidak akan dilepaskan begitu saja. Dan ini tidak terikat dengan hari, tidak terikat dengan bulan, tidak terikat dengan tahun. Bisa kita lakukan kapan saja, ya enggak? Nah, itu contoh. Karena banyak dari kita menganggap ilmu, menuntut ilmu itu bukan amal. Ya padahal kita dari kecil tahu bahwasanya diwajibkan atas setiap kita belajar agama. Tapi kenapa itu tidak diamalkan? Ya, katanya nanti Pak kalau ada ilmunya terus kemudian nggak diamalkan malah dosa. Lah itu sudah dosa kalau begitu. Sudah punya ilmunya kalau belajar agama itu wajib tapi nggak dikerjakan. Ya enggak, kita sudah punya ilmu kan dari kecil dulu. Kalau dari kecil kan dari SD sudah diajarkan hadis ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kan sudah diajarkan itu. Baik. Kemudian
Ada yang berpemahaman bahwasanya yaitu tadi ilmu-ilmu tentang akidah, tentang keimanan itu ilmu yang tidak bisa diamalkan. Sehingga apa? Dianggap sia-sia. Ya padahal yang namanya ilmu tetap mesti diamalkan. Ya. Sebagaimana jelaskan oleh Syekh Utsaimin ya, dan bagi anak talibul ilmi an ya'mala bi ilmihi aqidatan wa ibadatan wa adaban wa akhlaqan wa muamalatan. Ya wajib atas penuntut ilmu itu untuk mengamalkan ilmunya, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah adab, masalah akhlak, masalah muamalah. Mesti diamalkan. Ternyata sangat disayangkan banyak dari kita tidak tahu atau belum tahu cara mengamalkan ilmu. Karena memang tidak paham apa itu yang dimaksud dengan amal. Amal itu ya memenuhi apa yang menjadi tuntutan ilmu. Sekarang ilmunya tentang apa? Tentang masalah akidah tadi misalkan pertama. Al-Quran ya dipenuhi permasalahan-permasalahan akidah. Banyak berisikan di dalamnya khobar, di mana Allah mengkhabarkan tentang dirinya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Allah kabarkan tentang apa yang terjadi di masa lalu, nabi-nabi terdahulu. Allah kabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa datang. Terus berarti tidak diamalkan semua, lewat. Nggak ada yang diperintahkan, nggak ada yang dilarang di situ. Ayat yang paling utama dalam Al-Quran apa? Ayatul Kursi. Nggak ada perintahnya, nggak ada larangan di situ. Isinya apa? Penjelasan tentang siapa Allah. Mungkinkah ayat yang paling utama dalam Al-Quran kemudian nggak ada tuntutan apa-apa atas diri kita? Maka kalau ilmu itu berkaitan dengan khobar, apa yang Allah khabarkan kepada kita, cara mengamalkannya adalah kita menerimanya sepenuh hati, tanpa ada ganjalan di dalam hati. Kita meyakininya tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita menetapkannya sebagaimana Allah menetapkannya. Misalkan Allah kabarkan dirinya maha mendengar, maha melihat. Allah tinggi di atas arsy-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Allah memiliki tangan. Ya sudah, kita menetapkan sebagaimana Allah menetapkan. Tentu ini tidak main-main. Allah saja mengkabarkannya berulang-ulang kepada kita. Semisal bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dengan kalimat yang sama saja ya, summastawa 'alal arsy, itu ada di 6 tempat dalam Al-Quran. Belum lagi ya dalam redaksi yang lain, semisal Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini menunjukkan pentingnya. Paham ya? Ya seperti itu cara pengamalannya. Kita menerimanya, tidak menolaknya, menerima dengan sepenuh hati tanpa ada ganjalan. Kita meyakininya tanpa sedikit pun ada keraguan. Kita menetapkannya sebagaimana Allah menetapkannya, tanpa melakukan taktil, takrif, takhyif, dan tamtsil. Ya tanpa melakukan penolakan, tanpa menyelewengkan, tanpa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan tidak menanyakan atau mempersoalkan tentang hakikatnya, dan juga tidak menanyakan kenapa.
ya. Itu cara mengamalkannya. Berarti memang kita harus mempelajari kaidah-kaidahnya. Ya. Ada batasan-batasannya, karena Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah adalah zat yang tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi merekalah yang ditanya. Jadi kalau ada ayat kita baca, ya, lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini ilmu atau bukan? Ilmu. Pertanyaannya, diamalkan atau tidak? Wajib diamalkan. Ada pahalanya atau tidak? Besar. Pengen tahu besarnya pahalanya? Lihat saja besarnya dosa kalau tidak diamalkan. Ingin tahu besarnya pahala? Lihat saja berapa besarnya dosa ketika ayat ini tidak diamalkan. Misalkan orang mengatakan, oh Allah itu punya anak, seperti Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasara mengatakan Isa anak Allah, atau kaum musyrikin mengatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Apa yang terjadi? Kafir mereka. Kafir mereka. Sayang sekali kan kalau ya sesuatu yang pahalanya sangat-sangat besar dilewatkan begitu saja, tidak diberikan perhatian yang besar. Sebagaimana orang punya kesalahan, apa itu? Ada yang memahami amal itu bukan iman. Ya, padahal amal itu adalah iman. Ternyata juga ada yang salah di sini. Ada yang memahami iman itu bukan amal. Sehingga apa? Tidak diperhatikan. Padahal iman itu adalah amal. Nah, ternyata persoalan yang mendasar begini banyak dari kita masih bermasalah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qila ayyul amali afdal. Rasulullah ditanya, amal apakah yang paling utama? Coba perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Qal imanun billahi wa rasulihi. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini kan dijelaskan tadi, yang dimaksud kufur, ya, menurut syara adalah adamul imani billahi wa rusulihi. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW menjawab seperti itu, kira-kira ada nggak di antara para sahabat itu yang bingung? Ditanya iman, kok jawabnya ditanya amal. Amal apa yang paling utama? Kok dijawab iman? Ada nggak yang bertanya seperti itu? Nggak ada. Para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang faqih. Dari cara bertanyanya, dari pertanyaannya saja, mereka menyadari bahwasanya segalanya terbatas, umur terbatas, kemampuan terbatas. Ya, maka mereka pun ingin
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga dengan keterbatasan itu harus memilih dan harus membuat skala prioritas. Maka yang ditanyakan, amal apa yang paling utama? Karena sesemangat apapun akan ada yang terluput, ya kan? Sekuat apapun tetap saja ada yang terluput. Dan ternyata Jibril salam imanun nih billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka bisa menerima, mereka faham. Maka pertanyaan berikutnya, qila summa madza, kemudian apa lagi? Qal al jihadu fi sabilillah, dia menjawab jihad di jalan Allah. Kalau ini ya insya Allah setiap kita paham lah, jihad di jalan Allah adalah amal, ya, yang sangat utama. Qila summa madza, kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Qal hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Haji yang mabrur, ya kita paham haji juga adalah amal. Jadi paham ya bahwasanya iman itu juga adalah amal. Karena dia adalah ya satu tuntutan ketika telah sampai kepada kita kabar dari Allah dan Rasulnya. Justru ini bukan sekedar amal, bahkan amal yang paling utama. Tentu pahalanya besar. Sebesar apa kira-kira? Biasanya kan kalau amal kan disebutkan keutamaannya ini, pahalanya ini. Ini yang memang harus kita pandai-pandai ya, memotivasi kepada diri kita sendiri, kepada teman-teman, ya saudara-saudara kita. Karena ya syaitan pun juga mereka tidak mengenal lelah, ya, menghalang-halangi manusia dari belajar agama, apalagi masalah akidah. Jadi lawan dari mengimani itu mengkufuri. Mengimani itu berarti di dalamnya ada unsur tasdik, pembenaran. Tidak mengimani itu adalah pendustaan. Maka jenis kekufuran yang pertama dan utama adalah takdzib, pendustaan. Nah, kita lihat di awal juz 24. Awal juz 24. Ini surahnya surah Az-Zumar. Kita lihat dari ayat berapa ya? Dari ayat 32. Allah berfirman, "Faman atlamu mimman kadzdzaba 'alallahi wa kadzdzaba bisidqi idja'ah. Alaisa fi jahannam mathwal lil kafirin." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya. Bukankah di dalam neraka jahanam terdapat tempat bagi orang-orang yang kafir? Nah, ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa ini nanti masuk jenis yang pertama. Pendustaan ini adalah salah satu jenis kekufuran, ya, kufur besar. Kemudian walladzi jaa'a bisidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang membawa kebenaran, yakni Nabi Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwa kepada Allah itu ya isinya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, dan membenarkan apa yang dikabarkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, ini saya ingin menyebutkan balasannya apa. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin.
mereka mendapatkan segala apa yang mereka inginkan, segala apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. Tidak disebutkan rumah, istana, bidadari, makanan, minuman, tidak. Tapi disebutkan apa? Mereka mendapatkan segala apa saja yang mereka maukan di sisi Rabb mereka. Tinggal sebut, ya. Kita kadang termotivasi mengerjakan satu amalan karena akan dibuatkan sebuah rumah di surga, benar kan? Karena akan diberikan satu pohon di surga, karena ini, karena itu. Tapi apakah kita tidak tertarik kalau ya dipersilahkan kepada kita ya minta apa saja dan dipenuhi? Dzalika jazaa'ul muhsinin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan tadi. Allah sebut mereka sebagai muhsinin. Tidak cukup sampai di situ, liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Agar Allah menghapuskan perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan. Ya, Allah akan menghapuskan, akan menutupi perbuatan yang paling buruk yang dulu pernah dilakukan. Jadi bukan berarti orang yang bertauhid, orang yang beriman itu tidak pernah berbuat buruk, berbuat jahat, ya. Pernah punya, tapi dengan itu Allah tutupi, bahkan yang paling buruk ditutupi. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Dan Allah memberikan pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Maka harusnya kita lebih bersemangat lagi, karena nanti ketika kita membaca Al-Quran, kita tadaburi, ya itu terus nanti kita akan temui. Sebentar-sebentar Allah akan mengkabarkan tentang dirinya. Lihat di akhir-akhir ayat, di ujung-ujung ayat, ya Allah menyebutkan namanya, ya kan? Allah menyebutkan apa yang diperbuatnya. Baik. Kemudian anwa'ul kufri, macam-macam kekufuran. Al-kufru nau'an. Kekufuran atau kekafiran itu ada dua macam. An-naul awal kufrun akbar. Jenis yang pertama adalah kufur besar. An-naul tsani kufrun asghar. Jenis yang kedua adalah kufur kecil. An-naul awal kufrun akbar yukhriju minal millati wa wa khamsatu aqsam. Kufur besar ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan ini ada 5 bagian, ada 5 macam. Kemudian an-naul tsani kufrun asghar la yukhriju minal millati wa wa al-kufrul amali. Adapun kufur kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan ini berupa kufur amali. Baik, kita lihat pembagian kufur besar dulu. Ada berapa tadi? 5 ya. Al-qismul awal, kufur besar yang pertama, kufrut takdzib, kufur karena mendustakan. Ya, mestinya mengimani, ini malah mendustakan. Ya. Kalau sudah mendustakan, ya udah nggak ada lagi iman.
Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Di akhir ayat Allah sebut alaisa fi jahannama maswal lil kafirin, ya. Bukankah dalam neraka jahanam itu terdapat tempat bagi orang-orang yang kafir? Jadi ini, ya, semakna dengan surah Az-Zumar ayat 32 tadi, ya kan? Dan memang, ya, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang beberapa masalah, ya, untuk dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Tujuannya adalah agar kita memahaminya dan menunjukkan pentingnya masalah, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi Allah mengkabarkan tentang sesuatu harusnya dipercaya, harusnya dibenarkan, harusnya diimani, tapi justru dia mendustakannya, maka ini adalah kekafiran. Apa yang Allah kabarkan? Ya, banyak sekali. Misalkan Allah kabarkan tentang hari kiamat, misalnya, yang pokok saja dulu, ya kan? Bahwasanya manusia akan dibangkitkan. Banyak yang tidak percaya. Mana mungkin orang sudah mati, udah hancur badannya, bahkan hancur tulangnya, kemudian dibangkitkan lagi. Ini berarti tidak mengenal Allah. Lah manusia itu semula belum ada, Allah mampu mengadakannya. Ini sudah ada, cuman mati begitu saja. Kan lebih mudah, wa huwa ahwanu alaihi. Itu lebih mudah bagi Allah. Ya, urusannya lebih mudah. Mendustakan tentang, ya, termasuk sebenarnya mendustakan tentang apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, nama-namanya, sifat-sifatnya, walaupun ini harus dijelaskan dengan rinci. Mendustakan Rasul yang diutusnya, begitu. Di antaranya Allah mengkabarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Harusnya kan ini diimani. Berarti setelah beliau tidak ada lagi Nabi, setelah beliau tidak ada lagi Rasul. Nah, akan tetapi ada sebagian orang, ya, ternyata tidak mengimani hal ini. Contoh Ahmadiyah misal. Maka mereka ini bukan kelompok kaum muslimin, ya, karena ada unsur pendustaan terhadap, ya, pengkhabaran Allah. Berarti mereka tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Walaupun mereka mengatakan ya Nabi Muhammad adalah juga Nabi, nggak ada gunanya. Mengingkari satu Nabi, mengingkari satu Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sama saja mengingkari semua Nabi, semua Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban kita sama, ya, yakni apa? Untuk mengimani bahwasanya mereka adalah Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Maka seperti firman Allah ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan seorang rasul pun di antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Kita mengimani semua itu adalah Rasul Allah, begitu. Ya. Taib. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, kufrul iba wal istikbar ma'at tasdiq. Kufur karena enggan dan sombong, walaupun disertai dengan pembenaran. Yang pertama tadi kan kufur karena tidak membenarkan, ya, kufur karena apa? Mendustakan. Nah sekarang dia sudah membenarkan kabar itu, ya, dia tidak mendustakannya, tetapi ya, enggan, sombong, ya, tidak mau tunduk kepada Allah. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, ya, sujudlah, yakni tunduk menghormatlah kepada Adam. Maka para malaikat pun, ya, semuanya sujud, ya, tunduk memberikan penghormatan kecuali iblis. Dia enggan dan sombong, ya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka iblis ini termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Maka ya hati-hati ketika ada benih-benih kesombongan di dalam hati. Ini bukan masalah ringan, masalah berat. Karena Rasulullah menjelaskan, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya kesombongan sebesar dzarrah. Dzarrah itu semut. Artinya walaupun sangat kecil, tidak akan masuk surga. Surga tidak akan dimasuki oleh orang yang ada dalam hatinya kesombongan. Ketika itu Rasul ditanya, bagaimana dengan si fulan, bajunya bagus, sandalnya bagus, bukankah itu sombong? Mungkin anggapan banyak dari kita begitu ya, ada bawa motor bagus, sombong, ya kan? Sombong. Tapi Rasul menjelaskan, ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Allah itu indah dan Allah suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kesombongan itu ada dua macam. Kesombongan jenis yang pertama, kesombongan kepada Allah terhadap al-haq. Kesombongan jenis kedua adalah kesombongan terhadap sesama. Tapi ini masuk ke umuman ancaman tadi, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Mafhumnya bagaimana? Jenis kesombongan yang pertama ini menyebabkan seseorang masuk pada ini, jatuh pada kufur besar. Jatuh pada kufur besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama, keluar dari agama Islam. Sehingga makna la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, ya tidak akan masuk surga selama-lamanya.
tidak akan masuk surga sama sekali. Karena syarat masuk surga itu mesti ada iman. Adapun jenis kesombongan yang kedua, ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sehingga makna dari la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, yakni tidak akan masuk surga begitu saja, tidak akan langsung masuk surga, kecuali dia mesti mendapatkan azab di dalam neraka. Kalau dosa ini dia belum bertaubat sebelum mati. Jadi sebagaimana jelaskan di Utsaimin, orang yang membawa kesombongan berarti ya dipastikan bahwa dia akan mendapatkan azab neraka. Ya karena memang kan sebenarnya ada apa di balik kesombongan ini? Siapa yang boleh sombong sebenarnya? Ya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Al-kibriya'u ya, ridai wal 'azamatu izari. Kesombongan itu adalah pakaianku, keagungan adalah izari, sarungku. Maka barang siapa yang mengambil salah satunya, ya Allah akan masukkan dia dalam neraka. Begitu. Ya. Baik. Ya. Kemudian al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, kufru syak. Jenis kufur besar yang ketiga adalah kufur karena ragu. Syak itu ragu, ya, bimbang, tidak yakin. Keyakinan yang dituntut dari kita terkait dengan keimanan ini keyakinan yang penuh, yang tidak boleh ternodai oleh keraguan. Dan ini termasuk salah satu syarat syahadat la ilaha illallah. Mesti ada ilmu al-munafi lil jahli, harus berilmu, tidak boleh bodoh. Ya. Kemudian al-yakin al-munafi disyak, harus yakin, tidak boleh ragu. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, dibawakan di sini dari ayat 35 hingga 38. Kita baca ya per ayat ya, kita terjemahkan per ayat saja. Kalau ayatnya langsung sampai selesai panjangnya. 35 hingga 38. Allah berfirman, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan diri sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imata wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Ya, perhatikan, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Qala lahu sahibuhu wa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula.
kawannya yakni yang beriman mengatakan kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kufur kepada Rabb yang menciptakanmu dari tanah kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Jadi akafarta billadzi khalaqaka, apakah kamu kafir kepada yang telah menciptakanmu? Lakinna wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada, tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun juga. Nah, kita lihat kalimat-kalimat yang diucapkan orang tadi adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan keraguan. Apa itu? Wa ma adunnu an tabida hadi abada wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tak lain dan tak bukan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Maka kadang kan ada bisikan keraguan dalam hati, itu jangan pernah diperturutkan. Dan di antara orang-orang kafir, baik itu dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasara, dan yang semisalnya, di antara mereka telah mengetahui bahwa untuk mengeluarkan orang beriman, orang Islam dari agamanya, tidak mesti mereka memproklamirkan diri keluar dari agamanya kemudian masuk kepada agama yang lainnya, tapi cukup dibuat mereka ragu. Maka mereka pun gencar membuat taskik, sehingga akhirnya banyak dari orang-orang Islam sendiri ragu. Contoh yang gencar dikampanyekan bahwa semua agama itu sama, kan ya? Padahal Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Bukan hanya sebatas itu, bahkan Allah juga terangkan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa memilih untuk memeluk agama selain Islam, sekali-kali Allah tidak akan pernah mau menerima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Tapi lihat hari ini berapa banyak orang-orang yang mengaku Islam masih ternyata mau mengakui bahwa agama-agama lain itu juga benar. Kadang pakai kalimat atau slogan itu, sebagaimana 1000 jalan menuju Roma. Ini jalannya saja yang beda, tujuannya sama. Jangan pernah termakan itu. Ini tidak main-main. Karena dulu waktu saya masih kuliah, waktu itu kita biasa kalau liburan itu adakan kegiatan daurah. Saya undang, ketika itu kebetulan saya ketua panitia kegiatan daurah tersebut. Dulu namanya daurah mahasiswa. Awalnya dulu 2 minggu, kemudian jadi 10 hari, kemudian berkembang tinggal jadi seminggu. Yang ngisi itu ustadz-ustadz yang sekarang sudah pada dibilang senior, Ustadz Ja'far, Ustadz Abu Nida, Ustadz Muhammad As-Sewet, Ustadz Yazid,
Ustadz Muhammad Wujud, Ustadz Ahmad Faiz, Ustadz Anur Rafiq, ya itu yang dulu mengisi kegiatan daurah. Libur semester itu nggak pada pulang ikut daurah. Ya kita undang dari perguruan tinggi yang ada di kota saya Ponorogo. Ya, nggak usah saya sebut. Alhamdulillah ada yang datang 10. Tapi mereka agak terkaget-kaget, tercengang-cengang. Kenapa? Karena ketika itu daurah, salah satu ustadz tidak berhalangan, ya kan, mengisi. Ya untuk mengisi kekosongan, analah yang isi, ya. Saya menggantikan, ya, saya isi, ya, semampunya. Jadi mereka agak terkagetnya, terpukul. Kenapa masalahnya? Mereka di pondok pesantren. Ternyata di pondok pesantren itu polanya sudah bergeser. Mereka senang dengan buku-buku terjemahan, malas belajar bahasa Arab. Giliran yang di luar pondok pesantren pada semangat belajar bahasa Arab. Jadi agak sedikit terpukul lah, ya kan, anak pondok pesantren, bahkan sudah kuliah di situ, ya, bahkan sedang menyusun skripsi. Ketua simanya juga datang ketika itu. Malah, ya, diisi oleh mahasiswa kuliah umum. Nah, barulah tersadar. Dan kebetulan ketika itu ketika pulang kampung ke Ponorogo, saya sempatkan untuk nengok teman-teman yang ikut daurah kemarin di pondok pesantrennya. Ngobrol lah seperti itu. Ternyata tadi apa yang saya sampaikan. Di sini itu sudah biasa orang punya pemikiran bahwa semua agama itu sama. Kok sampai begitu? Ya, pintu masuknya filsafat. Mereka sekarang sedang gandrung, ya, seneng kali, ya kan, dengan buku-buku seperti itu. Alhamdulillah kawan ini menyadari begitu lulus langsung masuk pondok pesantren lagi tempat Ustadz Anur Rafiq, ya, Gufron di Gresik. Habis itu pergi ke Arab Saudi, entah belasan tahun di sana di Qasim, ya. Nah, itu, ya, di antara yang mereka gencarkan, membuat, ya, umat Islam ini ragu, ya, tasykik, ya, terhadap apa-apa yang harusnya mereka yakini. Taib. Al-qismur rabi, bagian yang keempat, kufrul i'rad, kufur karena berpaling. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir itu mereka berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Ya, mereka memang tidak mau, mereka menolak, maka mereka berpaling. Bukan agama tidak disampaikan kepada mereka, tidak dijelaskan kepada mereka, tapi memang tidak mau, ya, berpaling, ya, begitu. Jadi sebagian kita itu selalu berasumsi begitu, ya, orang menolak itu karena tidak tahu, orang menolak karena tidak tahu. Itu kalau diberitahu, ya, mau menerima juga. Cobalah orang lain yang disuruh ngasih tahu, ya, dia sendiri nggak mau berbuat apa-apa. Tidak. Banyak orang-orang yang sudah tahu pun tapi memang tidak mau menerima. Jadi kesalahan, ya, termasuk kekufuran itu tidak selalu terjadi karena ketidaktahuan, tetapi ada yang karena memang berpaling, tidak mau, ya.
Ada juga orang yang sudah tahu tetapi itu hanya sebagai apa? Tambahan wawasan orang-orang orientalis seperti itu. Jadi tidak serta-merta orang itu kalau sudah tahu maka dia akan menerima dan mengamalkannya. Belum tentu. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir atau yang kelima tentang pembagian kufur besar. Al-qismul khamis kufrun nifaq, kufur ya karena nifak ya, yakni orang-orang munafik. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ketiga. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena mereka beriman lalu kafir. Kemudian hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak bisa mengerti. Ya. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena mereka amanu, mereka beriman, yakni secara lahirnya saja. Summa kafaru, lalu kafir, ya, yakni di dalam batinnya. Maka oleh karena itu orang-orang munafik, ya, ini orang-orang munafik yang memang munafik, artinya orang-orang yang sebenarnya kafir tapi mereka berpura-pura seakan-akan mereka adalah orang beriman, orang Islam. Maka kepura-puraan mereka ini tidak merubah hakikat, bahkan menjadikan mereka lebih buruk daripada orang-orang kafir yang terang-terangan dengan kekafirannya, yang jujur dengan kekafirannya. Maka hukuman bagi orang munafik ini lebih berat karena sudah kafir, bohong pula, ya, ngapusi oleh orang tempat kami kan. Mereka ditempatkan di mana? Fiddarkil asfali minan nar, neraka lapis paling bawah, ya, neraka lapis paling bawah, ya karena Allah itu maha adil ya. Neraka pun juga ada kelas-kelasnya sesuai dengan kesalahannya. Kama annal jannat darajat wa kadzalika annar darakat. Sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat, maka begitu juga dengan neraka. Neraka itu berlapis-lapis. Kalau surga itu yang paling enak, yang bawah atau yang atas? Yang paling atas. Kalau neraka yang paling enak? Nggak ada. Jangan macam-macam. Yang paling pedih bawah. Di surga itu bayangannya ya, apa gambarannya? Penduduk surga yang paling rendah tingkatannya, apa kira-kira yang dirasakannya? Menurutnya dia adalah ya penduduk surga yang paling mantap lah, ya, paling nikmat. Maka itu diantara mana Jannatu Adn, ya, betah tinggal di dalamnya dan sedikit pun tidak ada keinginan untuk berpindah.
itu penduduk neraka yang paling apa istilahnya, paling rendah lah ya tingkatannya. Ya, jangan tanya lagi yang tingkatannya lebih tinggi ya. Maka Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 108, khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Maka penduduk surga dapat tempat manapun dijamin betah dan tidak pernah ingin pindah. Karena yang paling bawah saja merasa dirinya yang paling lengkap nikmatnya, ya, paling enak. Sebaliknya penduduk neraka, semua penduduk neraka ingin pindah, tidak ada yang betah. Sampai-sampai penduduk neraka yang paling ringan siksanya merasa tidak ada penduduk neraka yang lebih berat siksaannya daripada dirinya, padahal itu yang paling ringan. Kok bisa begitu? Ya karena memang saking dahsyatnya azab neraka. Jadi jangan pernah punya begini ya, cita-cita itu yang penting masuk surga, mampir neraka nggak apa-apalah. Ini berarti memang belum pernah masuk neraka, ya kan? Karena neraka itu, masya Allah, siksaan yang paling ringan saja yang mendapatkan ini itu dimasukkan ke dalam ad-dahdah. Ini apa ya? Yang disiksa hanya sebatas di bawah mata kaki saja atau dikenakan sendal dari api neraka. Tapi sebab ini otak mendidih. Ya pantas dia ngaku kalau paling berat siksanya. Makanya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya ini, kalaupun dia harus bisa menebus ya dengan sesuatu agar terbebas darinya, mau melakukannya. Sebagaimana dalam hadis qudsi ya, Allah bertanya li ahwani ahlin nari azaban, kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Lau kanat lakad dunya wa mithluha ma'aha akunta muftadiyan biha. Kalau kamu punya dunia dengan semua isinya, ditambah lagi sebanyak itu, maukah kamu menggunakannya sebagai tebusan agar terbebas dari siksaan ini? Mau dia? Mau. Tetapi ya tidak mungkin, enggak punya kok. Bunga apa ini? Siak ini mempura aja dibagi orang berapa ya kan? Di dunia aja kaplingan cuma kok dunia dengan segala isinya. Itu menunjukkan betapa bahwa sekaligus penjelasan dunia itu ternyata gak ada artinya apa-apa kalau sudah dihadapkan kepada nikmat dan siksa di akhirat. Sebagaimana juga ya Allah jelaskan dalam Al-Quran, kita lihat di juz 24 di surah Az-Zumar ya. Iya. Nah, bentar, ini surah apa tadi? Surah 24, juz 24. Baik. Ya, surah Az-Zumar ayat 47. Allah berfirman, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadau bih min su'il adabi yaumal qiyamah. Dan sekiranya orang-orang yang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di bumi, ditambah lagi sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu
dari adab yang buruk pada hari kiamat tersebut. Ya tapi punya apa? Nggak bawa apa-apa juga. Nah, dikubur aja nggak ada sedikit pun ya uang yang dibawa. Gambaran lagi, nanti pada hari kiamat ada di antara ahli surga yang dulu waktu di dunia hidupnya ini paling menderita, paling gak enak, dimasukkan ke dalam surga satu celupan saja. Kemudian setelah itu ditanya, apakah kamu dulu pernah menderita? Kamu nggak ada itu. Coba. Begitu juga ada seorang dari kalangan ahli neraka yang dulu di dunia hidupnya paling enak, dicelupkan ke dalam neraka satu celupan saja. Kemudian ditanya, apakah kamu ya pernah mendapatkan kenikmatan? Enggak tuh. Coba, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Seenak-enaknya hidup di dunia, ternyata tetap itu tidak ada apa-apanya dengan satu celupan di neraka. Dan semenderita-menderitanya hidup di dunia, ternyata nggak ada apa-apanya dengan satu celupan di dalam surga. Maka prinsip kita berarti harusnya begini, harusnya ya, biarlah ya saya hidup menderita di dunia, asalkan nanti di akhirat tidak dimasukkan ke dalam neraka walaupun satu celupan. Paham? Ini masih banyak di antara kita yang menganggap enteng neraka ini, nggak apa-apa lah. Kan yang penting orang Islam besok masuk surga ya Pak, ya kan? Ya walaupun masuk neraka dulu, ya kan Pak? Tenang saya, yang penting akhirnya masuk surga, ya walaupun singgah di neraka. Allahu Akbar. Enggak, jangan pernah ya bermimpi untuk masuk neraka. Enggak akan ada yang tahan. Satu celupan saja sudah menyebabkan lupa segala nikmat. Apalagi satuan waktu yang ada di akhirat tidak sama dengan di dunia. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Terus masuk di dalam neraka berapa lama? Taruhlah berapa, sebutlah berapa hari coba, anggap saja seminggu gitu ya, 10 hari lah misalkan. 10 hari di sana. Nah, ada satuannya itu di sana hukum. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berhukum-hukum. Satu hukum ya. Satu hukum. Di antara ulama ada menyebutkan 500 tahun. Atau kita lihat kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan berapa tahun di sini. Nanti tinggal mengalihkan saja. Tapi ini satuan di mana? Di akhirat. Ya, satuan di akhirat. 1 tahun berapa? 1 tahun kan ada 365 hari. Seharinya berapa tahun? 1000 tahun tadi kan. Kenanya itu miliaran tahun nanti. Ya. Kita lihat ya di sini. Ayat 23 surah An-Naba.
labithina fiha ahqaba wa annahum yalbithuna fiha ahqaban katsiratan wal huqbu ala ma qalahu katsirun minal mufassirin samanuna sanatan li 80 tahun 80 tahun itu tetap 80 tahun di sana loh. Setahunnya tadi 365 hari. Seharinya 1000 tahun. Di dunia aja nggak 100 tahun, 60 tahun, 70 tahun kan gitu ya. Baru mati lampu nggak ada, AC aja sudah ribut. Ya, nggak ada cerita. Jangan pernah menganggap remeh azab neraka. Jadi sukses yang sebenar-benarnya itu bukan sekedar masuk surga, tapi nginep dulu di neraka bertahun-tahun, tapi tidak masuk neraka dan masuk surga. Kan begitu ya. Apa firman Allah itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, berarti dia itu telah sukses, telah lulus. Sukses yang sebenarnya ini, terbebas dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka berapa banyak doa yang diajarkan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah memohon untuk dibebaskan dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jangan pernah menganggap remeh azab neraka. Apalagi dengan kekafiran seseorang menjadi kekal di dalam neraka, wal ya'udzubillah. Paham ya? Toib, saya rasa kita cukupkan dulu ya kufur besar. Insya Allah pertemuan yang akan datang kufur kecil, dan kita tambahkan berarti perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil. Ini juga hal yang penting untuk difahami. Allah a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada 1-2 pertanyaan atau tadi apa yang saya sampaikan kurang jelas atau mungkin malah keliru ya, mau diluruskan. Berarti insya Allah jelas lah ya, itu kufur besar ya. Ini pembagian artinya untuk memahami konsekuensinya, batasan-batasannya. Bukan besar kecil itu suruh milih, nggak ada, jangan ada yang dipilih itu kan. Dan tidak ada yang boleh diremehkan, semua harus ditinggalkan. Cuman ya kita harus paham masing-masing tentang konsekuensinya ya. Taib ya, kita cukupkan ya, semoga bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan tadi ya semakin memotivasi kita untuk lebih bersemangat ya, bersungguh-sungguh dalam kita belajar agama. Dan apalagi ya tadi kita telah jelaskan, walaupun pembahasan kita terkait dengan masalah akidah, masalah keimanan, dan iman itu sendiri adalah amal, bahkan dia adalah seutama-utama
amal, dan hati ini memang sebenarnya adalah ladang amal, tapi banyak yang belum digarapnya, banyak yang menterlantarkannya. Padahal pahala yang besar itu ya bermunculan dari sini. Tak tanggung-tanggung ya. Rasa takut, rasa cinta, rasa harap itu juga adalah amal, bahkan surga tadi. Di antaranya Allah menjelaskan dari kalimat khosya robbah, itu adalah teruntuk orang-orang yang takut kepada Rabbnya, ya, punya rasa takut kepada Rabbnya. Di ayat yang lain Allah juga jelaskan waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan teruntuk ya orang yang punya rasa takut akan kedudukan Rabbnya, untuknya 2 surga. Pahala yang besar ya. Pahala amal-amal hati, keimanan, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan seterusnya. Ya mungkin kita lihat dohirnya orang tadi diam, terduduk, tersandar, padahal ketika itu dia sedang menyesali dosanya, takut kepada Allah. Hanya ada 1 tetes air mata yang keluar dari matanya, tapi itu ternyata amal yang sangat-sangat besar di sisi Allah. Orang melihatnya si fulan diam, tidak beramal, padahal dalam hatinya sedang bergemuruh, ya, sibuk dengan amal, ya, begitulah. Ya. Baik, ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Ada kurang, ada salah, saya bermohon maaf, dan saya sampaikan juga terima kasih banyak jazakumullah khairan atas kehadiran dan perhatiannya, sehingga pada malam hari ini ya, kita sama-sama bisa duduk ya dalam majelis ilmu untuk sama-sama ya belajar tentang agama kita. Semoga Allah ya memberikan keberkahan dan mengampuni ya kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga kita bisa lanjutkan lagi di bulan depan, yakni melanjutkan masih tentang membahas masalah kekufuran, yakni kita akan lanjutkan pembahasan tentang kufur kecil dan perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil. Tayyib ya, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.